Halo, kembali lagi di Catatan Sora. Kita akan melanjutkan edisi belajar bareng data science, dan kali ini kita akan lanjut lagi. Kemarin udah bahas data science, apa itu pengenalan. Sekarang kita bahas big data. Big data berasal dari kata big dan data, besar dan data, artinya data besar. Nah, dari namanya aja udah kelihatan data besar. Jadi data ini berupa data yang sangat besar ya, dan bukan hanya besar, tapi terdapat tiga ciri. Volume, ini ya dari namanya volumenya besar. Variety itu variasinya juga besar. Terus velocity, kecepatannya juga tinggi. Nah, dari tiga ciri itu kita akan bahas satu persatu, yaitu satu volume. Pokoknya datanya berukuran besar, lebih dari terabit. Kalau masih ukuran gigabit 100 itu masih semen data itu, tapi kalau big data tuh udah terabit lebih. Terus variasi. Jadi datanya itu sangat bervariasi ya, dan variasi data tuh dibedakan jadi data terstruktur, data tidak terstruktur, dan data semi terstruktur. Apa itu data terstruktur? Data struktur itu data yang mudah dikenali, kayak misalnya tabel itu, meskipun nggak ada yang ngajarin kita cara mengenali tabel itu, tapi kita bisa melihat terus mengenali. Sama misalkan datanya ditambah lagi, kita tetap bisa mengenali. Terus data tidak terstruktur tuh data yang acak, misalnya poster. Di sini tuh ada teks, tiba-tiba bawahnya ada harga, terus ini lagi, pokoknya tidak terstruktur gitu, acak gitu tempat-tempatnya. Tapi kalau data terstruktur tuh data yang urut, misalnya di sini ada nama, ini nama semua, terus ini ada harga, ini harga semua, kan terstruktur datanya, bisa enak dikenali gitu. Terus ketiga, data semi terstruktur tuh data yang masih bisa dikenali, tapi urutannya tuh nggak beraturan. Misalnya data coding gitu kan, kita coding gitu kan, urutannya nggak jelas, tapi kita masih bisa menganalisis. Oh ini X19, oh ini masih bisa dianalisis. Itu semi terstruktur. Jadi semi terstruktur data yang masih bisa dikenali, bisa dianalisis, tapi tidak jelas ininya, urutannya. Nah itu. Terus big data apa sih hubungannya dengan data science? Tuh bidang yang berbeda ya. Big data tuh kita mengenali masalah dulu. Habis kita mengenali masalah, kita mencari datanya, kita get data. Habis itu kita menyajikan data yang sudah diolah. Terus habis itu masuklah data scientist gitu. Habis itu masuklah data scientist, yang data yang dari big data itu udah diolah, udah disajikan, baru dianalisis data science. Tentang kita data science itu mencari polanya, mencari penyebabnya, terus habis itu melakukan action. Ya, big data ini banyak digunakan sih, misalnya di sangat bermanfaat, apalagi buat perusahaan tuh. Mereka seperti Google, TikTok tuh mereka udah pakai big data yang ukurannya terabyte buat sistem rekomendasi kayak iklan gitu. Terus di kedokteran tuh juga pakai big data, kayak ya tuh cukup membantu di kedokteran sih, kayak memperkecil diagnosis gitu kan, dari data-data yang pasien yang sebelumnya dianalisis. Kalau ini keluarnya gini, ntar merujuk pada satu penyakit, ntar ada beberapa keluhan yang sama terus merujuk pada satu penyakit. Dan itu pakai big data sih. Data science banyak sih yang memanfaatkan data. Terus di dunia ya itu sih, perusahaan, sosial media, dan kedokteran atau yang lainnya. Nah segitu aja dibaca, terus habis itu ngomong di sini, nggak latihan dulu, jadinya kita ya harus ngedit. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sih.